Dan kemudian pekerjaan yang kita kerjakan sehari-hari adalah kemudian berusaha untuk membuat karya-karya jurnalistik yang berkualitas. Supaya apa yang kemudian ternyebar dalam informasi yang tadi nyebar dari berbagai lubang itu bisa kita redam sehingga publik tetap mendapatkan informasi yang betul-betul memang layak mereka dapatkan. Tapi kenapa sih menurut pandangan Anda kenapa harus disusupkan pasal soal investigatif itu dilarang? Itu yang kami bingung. Kenapa? Karena investigasi itu adalah fondasi dari jurnalistik itu pertama, sekaligus mahkota jurnalistik. Begitu fondasinya ditarik, maka akan ambruk itu bangunan jurnalistik sekaligus mahkotanya. Sebetulnya pekerjaan kami sehari-hari adalah mengerjakan kerja jurnalistik, investigasi. Mengapa? Begitu ada sebuah berita, perintah yang kita sampaikan para reporter, para jurnalis lapangan adalah cari sesuatu yang eksklusif, yang tidak terjangkau oleh publik karena memang kita mendapatkan amanah untuk mendapatkan informasi yang tidak jangkau mereka kepada publik. Ruang-ruang tersebut yang kemudian kita lihat itu ditutup. Jadi yang namanya definisi investigasi pun itu sebetulnya adalah kerja harian. Begitu itu tutup, maka kerja kita sebagai jurnalis akan habis. Oke, baik. Bung Akbar Faisal, saya ingin tahu kenapa sih dalam bacaan Anda, kenapa pasal investigatif dilarang itu harus dimunculkan? Siapa yang paling berkeberatan dengan liputan investigatif? Saya ingin bicara lebih banyak dari pertanyaannya jenengan itu, Mas. Saya mumpung Pak Menterinya ada dan ada Ketua Balik, Pak Menteri, Mas Muni, sahabat saya, Mas Maman, ini sahabat saya ini, tolak rancangan ini. Oke. Ini bencana bagi kita. Saya nggak ngerti sebenarnya bagaimana bisa. Saya tadi mau bertanya siapa sih inisiatif ini? Ternyata DPR. Tapi tadi Mas Maman mengatakan bahwa maaf ini bukan dari Balik. Tapi Komisi 1. Dari Komisi 1. Oke. Penjelasan yang bisa saya pahami karena saya pernah di DPR, saya 10 tahun di sana bersama dengan Maman gitu. Tapi saya mengatakan bahwa Pak Menteri, Mas Muni, Mas Budi Ari, sahabatku, tolak ini. Saya ulangi lagi, tolak ini. Kalau pemerintah meratifikasi undang-undang ini, maka bisa dianggap bahwa di ujung pemerintahan Jokowi, dia memberangus sebuah pondasi utama demokrasi yang seharusnya kita tidak lagi bicara seperti ini. Kita sama-sama di DPR, jangan tutup pengabdianmu di DPR dengan meratifikasi undang-undang ini. Keras saya bagian ini. Saya nggak ngerti bagaimana bisa masih ada usulan seperti ini. Kenapa? Kok bisa muncul usulan itu? Sebenarnya kalau mau ditarik jauh, saya berharap sih saya tidak terjebak kepada pertanyaan yang Mas Budiman ini. Ya, tapi saya mau beritahu bahwa sebenarnya panjang ceritanya. Oke. Ini ada hubungannya dengan sebuah pertemuan di sebuah restoran di salah satu hotel di dekat Patung Tani. Itu beberapa tahun yang lalu. Ya. Tapi saya tidak akan bicara terlalu detail. Cukup saya sampaikan di situ bahwa saya tahu barang ini. Tahu barang ini dan tahu siapa yang mengusulkan? Yes, tentu saja. Ini panjang ceritanya. Oke, sekarang saya menjawab pertanyaannya jenengan, Mas. Saya tidak paham bagaimana pada saat hari ini kita berbicara tentang masa depan, ada sebuah usulan pasal di mana ini membawa kita, menarik kita ke masa lalu. Saya tidak boleh menggunakan kata tolol di sini, tetapi terpaksa saya katakan karena ini terlalu jauh. Oke? So, tadi mengatakan bahwa bagaimana ada sebuah pasal yang melarang yang namanya investigasi. Itu kan salah satu bagian dari program ini. Salah satu. Tetapi kalau mau menjawab itu, saya pengen bertanya, teman-teman saya yang ada di Komisi 1 di DPR itu ingin masyarakat kita ini, adik-adik kita di depan ini ingin membaca berita basa-basi, rilis setiap hari. Yang membuat kita tidak menjadi maju juga. Pada saat yang sama kita baru menerima Elon Musk. Yang membuat ini jadi para perusahaan provider ini jadi kebingungan kan, karena ada teknologi baru bernama Starlink yang akan datang ke sini. Itu pun ditolak. Pada beberapa bagian saya bisa paham, tapi kita bicara tentang dunia pers. Bagaimana bisa ada usulan seperti ini? Bangsa ini harus maju, dan yang harus diutak-atik dari sebuah bangsa yang maju itu adalah sikap kritisisme dari masyarakatnya, dan itu adalah media di situ. Dan itu yang akan dimatikan. Dan itu yang akan dimatikan. Okay. Belum lagi kalau yang namanya konten menyangkut seperti saya misalnya, seorang YouTuber itu harus katakanlah misalnya harus melaporkan lagi ke KPI. Ke KPI. Come on. Saya malah nggak tahu orang KPI itu siapa. Satu, yang kedua, ini pada bagian penting. Orang-orang yang masuk ke KPI itu adalah paket politik. Harus lolos di Komisi 1 di DPR.
Dan kita tahu ketika paket politik, itu bukan konten yang bicara, itu bukan substansi yang bicara. Ya. Nah, aduh, saya harus mengatakan bagaimana bisa ada usulan seperti ini yang pada hari seperti ini, Mas Budiman. Oke. Anda mau memberikan saya waktu lebih banyak lagi? Ya, sebentar, kita harus berbagi waktu. Ya, itu dia. Oke, Triagung. Ya. Jadi Anda sebagai anggota Dewan Pers, tentunya kan ada juga keberatan dari Dewan Pers yang kemudian di draft yang apakah itu legal atau enggak legal, itu kan berbagi dengan KPI. Gimana posisi Dewan Pers sebetulnya? Iya, pertama-tama memang dari draft yang beredar terakhir tanggal 27 Maret 2024 kelihatan sekali bahwa penyusun rancangan undang-undang ini mencoba memisahkan antara penyiaran dan jurnalistik. Padahal kan di produk-produk penyiaran juga ada jurnalisme di dalamnya. Dan itu kelihatan ketika dalam konsiderannya tidak lagi memasukkan undang-undang pers di dalamnya. Padahal di undang-undang sebelumnya, undang-undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, konsideran tentang undang-undang pers ada di dalamnya. Kemudian kelihatan lagi juga dalam perubahan pasal 2 misalnya. Pasal 2 di situ disebutkan kebebasan berekspresi, kemudian ada tanggung jawab dan ada keadilan, tetapi kemudian investigasi yang bersifat eksklusif dilarang. Kemudian di pasal 3 itu juga di pasal 3 misalnya di H meningkatkan kesadaran kepatuhan dan tanggung jawab hukum, kemudian J mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan, menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam yang positif dan produktif, tetapi tadi produk-produk jurnalistik yang adalah juga bagian dari kontrol publik justru termasuk yang investigasi dan eksklusif justru dilarang. Jadi nampak sekali bahwa ada kepentingan-kepentingan karena DPR itu adalah lembaga politik, kepentingan-kepentingan politik sesaat yang saya bisa menduga karena begitu banyak laporan-laporan eksklusif investigasi yang kemudian menyulitkan DPR sehingga kemudian muncullah draft ini yang kemudian di Maret 2024. Jadi artinya ada pesanan yang memasukkan pasal itu? Iya, rasanya kental sekali aroma bahwa ada pihak-pihak tertentu yang kebetulan punya kepentingan politik dan punya jangkauan politik lebih dalam lagi untuk mengendalikan penyiaran dan kemudian mengendalikan dalam konteks melemahkan dunia jurnalistik termasuk Dewan Pers. Oke. Saya Sorry, betul ada pesanan nggak sih? Gini, sepengetahuan saya sejauh ini nggak ada sama sekali ya di badan legislasi ya. Saya selalu bicarakan di balek. Karena kami menerima draft ya dari apa adanya gitu. Jadi menyangkut soal isi di dalam sama sekali badan legislasi itu tidak pernah terlibat dalam proses penyusunan. Baik, Akbar silakan. Gini, kalau Maman sih dari jawaban ini sebenarnya itu saya ingin seakan-akan Maman ingin mengatakan gini. Kami nggak tahu menahu soal ini, titik. Oke. Karena memang belum sampai ke balik kan ya. Sudah di balik, sudah dikirim. Ya, tapi kan belum draftnya dibahas, sudah ada, belum dibahas. Ya itu, apalagi kan itu memang inisiatifnya dari Komisi 1. Tapi saya mau teruskan tadi dari Mas Triagung tadi mengatakan ini politik saja. Tampaknya enggak deh. Ekonomi juga ada. Tampaknya ekonomi juga. Oke. So mari kita jujur-jujuran. Ini bangsa harus kita bawa ke depan, harus maju lebih jauh dan hari ini kita masih membahas yang seperti ini, memang kita sedang bermasalah. So menurut saya, ayo teman-teman aliansi pers, Kompas sudah memulainya, tampaknya juga TV-TV sudah memulainya. Kita lawan undang-undang ini. Oke, kita lawan. Kembali, Mas Muni, apakah betul kemudian ada kepentingan politik dan ekonomi yang sengaja menyisipkan pasal yang melarang liputan investigatif? Tapi jawabannya usai jeda aja. Jadi kontroversi, dan benarkah ini menjadi sinyal